di sini itu juga berisi semua bahan baku miliknya gudang ya. Nah, kalau misalkan kita pilih yang true aja, nanti pasti akan muncul bahan baku seperti piring, terus lepek minuman, terus pisau, itu juga akan statusnya true. Sehingga ketika kita akan mengisi di tanggal 1 sampai tanggal 31, itu dia akan muncul juga di sini ketika kita pakai filter yang true. Nah, akhirnya ini ada bantuan di mana nanti ketika kita akan ingin memunculkan bahan baku apa aja yang sesuai dengan buku gudang, artinya yang setiap harinya bisa jadi kalian beli ya, ada perputaran keluar masuk barang tersebut. Nah, nanti tapi sebelum itu kita ubah dulu. Di sini dadarnya kita ubah karena ini aku melanjutkan tadi untuk dadar Cirebon, jadi ini aku ubah ke Cirebon. Terus juga tanggalnya ini jangan lupa diubah, tanggalnya diubah ke Februari. Nah, kalau sudah, ini kita lanjut. Jadi untuk menampilkan bahan baku apa aja dari kategori gudang ini yang masuk ke dadar atau yang disuplai ke dadar sama dengan buku, itu aku ada tombol atau kolom bantuan di sini, itu ada start per outlet. Jadi start per outlet ini nanti kalian bisa dengan leluasa mengaktifkan barang apapun yang dia ada di buku. Nah, paham ya maksudku ya? Jadi contoh kalau misalkan kita ingin menampilkan di sini dadar, terus kita pilih true, pasti di sini kan akan muncul semua bahan baku yang disuplai gudang ke dadar. Nah, ini terlalu banyak sehingga nanti mungkin akan sedikit menghambat kerjanya si admin ya. Kayak di sini ada tempat sampah, terus ada botol plastik, terus ada cup sealer, terus ada pengaduk minuman. Ini kan nggak ada di buku gudang, tapi sebenarnya ini tuh disuplai gudang ke dadar, cuman dia tidak ada pembelian yang setiap hari gitu. Jadi akhirnya kita membuat kolom bantuan di sini. Kalau misalkan bahan baku itu ada di gudang atau ada di buku gudang, kita di sini input aktif. Jadi kayak air galon, terus beras lahap, terus bumbu goang, terus bumbu nasi jeruk, ini nanti kita aktifkan di sini. Nah, kalau sudah diaktifkan, kita tinggal ubah filternya. Jadi kita tidak usah memakai filter yang ada di dadar ini lagi. Jadi kita kembalikan filternya, lalu kita akan memakai filter yang ada di sini. Yang ada di start per outlet, kita pilih yang aktif aja. Nah, sehingga nanti dia akan muncul nih bahan baku miliknya si dadar yang disuplai oleh gudang. Nah, baru nanti di sini stok awalnya kamu isi, per tanggal 1 isinya manual. Kalau tanggal 2 dan seterusnya itu nggak perlu diisi, dia akan mengikuti stock taking di tanggal 1 dan di tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, kemudian untuk mengaktifkan atau untuk menginput kolom aktif ini, jadi kalian itu tinggal gini aja, contoh ya. Aku kasih contoh, ini aku mau mengaktifkan Adora Mineral. Jadi di sini aku input aja nih aktif. Nah, sehingga nanti ketika kita pilih aktif, dia juga akan ikut muncul sebagai aktif. Nah, tapi untuk kita input aktif ini, kita hanya bisa melakukannya di tanggal 1. Kenapa? Karena di tanggal 2 dan di tanggal seterusnya sampai tanggal 31, kita sudah tidak perlu untuk membuat input manual lagi aktif atau enggak. Jadi kita akan otomatis, kita mengubahnya itu cukup di tanggal 1 aja. Nah, nanti di tanggal 2 itu kita cukup mengikuti aja. Jadi nanti di tanggal 2 ini sudah akan otomatis dia itu sama kolomnya atau tanda aktifnya itu sama dengan tanggal 1. Nah, kayak gini. Jadi kita cukup pakai filter aktifnya aja. Nah, jadi gitu ya. Untuk pembelian ini, maaf ini aku skip dulu, nanti aku jelaskan di terakhir. Jadi tadi aku lanjut dulu di kolom pembelian ini. Kolom pembelian diisi dari invoice-nya gudang. Nah, invoice-nya gudang seperti apa? Seperti ini. Jadi di sini itu ada invoice pembelian gudang dadar Cirebon tanggal 11, ada bumbu bawang berapa 3 paket. Nanti di sini juga diisi sesuai dengan namanya. Nah, diisi sesuai dengan namanya. Kalau misalkan di sini bumbu goangnya V2, berarti kamu juga harus pakai bumbu goang yang V2 juga.
Nah, terus di sini di input, di sini 3 paket, di sini juga diganti 3 paket. Ini kan aku cuma mencontohkan aja ya cara menginputnya bagaimana. Nah, terus nanti 3 paket ini dia akan terkonversi ke satuan kecil. Jadi kalau misalkan bumbu goang ini kamu beli 3 paket, nah ternyata 3 paket itu dia ada atau jadi 30 pieces. Jadi satu paketnya itu ada 10 pieces kayak gitu. Nah, terus di sini kamu juga sama ngeceknya apakah si item yang kamu sedang input ini statusnya uncountable atau countable. Ternyata dia statusnya uncount. Jadi penjualannya akan otomatis terisi. Nah, terus untuk mengisi sisa stok taking yang ada di sini itu beda sama stok yang ada di buku. Kenapa? Karena stok yang ada di buku itu adalah miliknya si supplier alias si gudang. Tapi kalau untuk stok taking yang wajib kita isi di sini adalah sisa bahan baku yang sudah kita bayar. Jadi contoh bumbu goang tadi kan kamu beli 3 paket. Nah, 3 paket ini ternyata kamu sebelumnya udah punya 3 pieces. Jadi sehingga total stokmu untuk bumbu goang ini kan 33. Nah, ternyata ketika kamu datang ke outlet, terus kamu lihat di penyajian biasanya, atau di meja dapur, atau dimanapun di dalam outlet ya, bukan di gudang, itu kamu melihat ada sisa 3 pieces. Maka 3 pieces itu yang kita masukkan sebagai sisa stock taking miliknya outlet. Jadi beda ya sama saldo akhir yang ada di buku. Karena kalau saldo akhir yang ada di buku itu, aku tekankan lagi, itu miliknya supplier, bukan milik kita. Milik supplier itu artinya belum kita bayar. Tapi untuk sisa stok taking yang ada di sini, itu adalah miliknya si outlet itu sendiri. Nah, kemudian ini juga ada kolom waste. Kolom waste ini sama nanti kamu isi kalau misalkan ada dari item tersebut, itu ada yang tidak layak pakai. Jadi gitu. Nah, untuk di tanggal 2 dan seterusnya, ini kamu cukup mengisi atau memfilter lagi. Tadi kan kita sepakat pakai filter yang starter outlet ya. Jadi untuk filter dadar ini nggak perlu dipakai. Nah, untuk stok awal juga kita nggak perlu input manual karena tanggal 2 dan seterusnya dia akan otomatis. Nah, kita cari tahu dulu ini apa yang ref. Jadi cara mencari tahu kenapa kok dashboard ini ada rumusnya ada yang ref, itu caranya seperti ini. Jadi kita buka dulu semua filter. Tadi caranya itu kalau misalkan aku bilang buka semua filter, berarti filternya ini dicentangin semua. Jadi tidak ada filter yang nyala atau aktif. Nah, tandanya apa kalau misalkan filter itu nyala? Jadi tandanya itu di sini ada warnanya. Jadi contoh ya, aku di sini mau memfilter yang botol aja. Nah, pasti icon filternya itu dia berwarna gelap. Nah, beda kalau misalkan kita tidak mengaktifkan filternya, maka di sini dia akan biasa aja gitu, cuma garis 3. Nah, kita kembali lagi ke case yang ref. Nah, ref ini tadi sama caranya kita kita arahkan kursornya ke bagian yang ref. Di situ kan ada keterangan ternyata ada yang menimpa di data C14. Maka kita berlari dulu ke C14, kita cek. Nah, ternyata di C14 ini ada inputan manual nih. Baru kemudian kita hapus. Nah, ini kan terbukti ya, rumusnya kembali lagi. Terus sama ini juga. Ternyata di sini dia nge-ref, padahal untuk stok awal ini tadi kan arahannya di tanggal 1 kita bisa input manual. Nah, tapi untuk di tanggal 2 itu kita ada rumus array formula. Jadi rumus array formula ini tidak bisa ditimpa data di bawahnya. Jadi sama, kita arahkan kursornya ke sini, ternyata ada yang menimpa di I14. Jadi ini kita hapus, maka dia juga akan refnya akan teratasi. Terus ini juga sama, ada yang menimpa data di M16. Terus kita cek lagi, nah udah kan ya, baru kita filter aktifnya. Nah, kalau sudah, ini nanti tinggal diisi dia sesuai dengan apa yang ada ya. Nah, kebetulan ini aku tadi lupa menginfokan kalau misalkan kamu mulai di tanggal 12 malam ini, berarti kan yang kamu kerjakan itu ada di tanggal 12 ini ya. Nah, di tanggal 12 ini untuk memunculkan stok awal tanggal 12 itu kan adalah stok akhir di tanggal 11, sorry. Jadi caranya untuk memunculkan stok awal di tanggal 12, kita harus menginput dulu nih di stok taking tanggal 11. Jadi ini aku contohkan. Kita jangan lupa untuk gudang filternya itu ada di starter outlet. Kita filter aktif, terus kita isi stok taking atau stok akhir tanggal 11-nya.
Jadi contoh, ternyata ada sisa stok air galon. Nah, air galon ini juga berhak dimasukkan ke sisa stok taking. Misalkan di sana ketika kamu sudah beli 3 galon, nah ternyata di akhir shift atau ketika tutupan, sisa galonnya itu masih separuh. Nah, separuh itu kita isi berapa di sini? Kita ambil dulu di sini. Contoh, 1 galon itu dia ada berapa liter? Nah, ini bentar ya. Kalau kayak gini tuh tandanya masih loading. Nah, ternyata 1 galon itu ada 15 liter. Sehingga ketika kamu lihat, oh iya ternyata galonnya sisa separuh, maka itu bisa kamu estimasikan kira-kira kalau misalkan sisa separuh, 1 galonnya 15 liter, berarti separuhnya kan 7,5 liter ya. Nah, berarti di sini nanti kamu masukkan 7,5. Gitu. Sehingga di sini nominalnya juga akan mengikuti. Kalau 1 galonnya itu dia harganya 6.500, ini kita tidak bisa pakai titik ya, tapi kita harus pakai koma, 7,5. Nah, 7,5 liter kan ya. Kalau 1 galonnya itu kan 15 liter, berarti kalau sisa separuh kita anggap 7,5 liter, maka di sini nominalnya dia akan menjadi 3.250. Nah, terus untuk ini kan aku mencontohkan buat cara menampilkan stok awal di tanggal 12, maka kita harus input dulu stok taking di tanggal 11-nya. Jadi sama kayak air galon, beras juga kita harus menghitung nih. Beras kalau misalkan di rice cooker masih ada 1 atau rice cookernya itu masih penuh, maka kamu harus melihat kapasitas rice cooker itu ada berapa kilo. Kalau misalkan kapasitas rice cookernya ada 10 kilo, ternyata berasnya di dalamnya atau yang sudah menjadi nasi itu masih utuh, berarti sisa stokmu untuk beras lahap atau beras lahap ini terserah ya, mau pakai yang 20 atau 25, tergantung nanti kamu pakainya yang mana. Nah, untuk beras itu juga kamu tampilkan di sini. Gitu, kamu input di sini. Kalau 10 kilo berarti kan 2 kantong ya, atau 10.000 gram. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti di tanggal 12 ketika kita sudah input itu sebagai stok taking di tanggal 11, nanti dia akan muncul ketika kita memakai filter aktif. Jadi seperti ini. Nah, untuk air galon dia akan tersisa 8 liter. Nah, untuk beras lahap dia akan tersisa 10.000 gram. Nah, kenapa Mbak ini kok dia munculnya sebagai 8 liter kok nggak 7,5? Karena kalau di stok awal atau di satuan terbesar itu kita akan otomatis mendesimalkan satuan terdekat yang lebih besar. Jadi ketika kita klik di sini 8, tapi di sini tandanya masih 7,5. Jadi ini nggak masalah ya. Nah, terus kalau misalkan sudah, ini jangan lupa di-download. Seperti tadi, cara mendownloadnya juga sama. Nanti ketika 3 kategori ini sudah terdownload, jangan lupa untuk ganti namanya ya. Gitu. Nah, ini terakhir setelah gudang, DP sama pasar selesai, baru kita beralih ke SBB total. Dia itu penampilannya kayak gini ya, tampilannya ya. Di sini tuh sudah ada clue-nya. Ini harus diisi nama outlet, berarti kalau misalkan outletmu itu Dadar Cirebon, kita isi di sini Dadar Kesandi Cirebon. Lalu di sini tuh kan diisi link dashboard ya. Nah, cara kita mengisi link dashboard, karena ini tadi aku duplikasikan dari Lampung, berarti di sini nanti kita mengcopy dashboard DP, gudang sama pasar. Caranya kayak gimana? Jadi caranya seperti ini. Kita kembali lagi ke folder yang tadi. Nah, kita sebentar ya, maaf masih loading. Nah, kita ambil, jadi ini kan salah satu dashboard DP ya. Jadi di sini ada klik 3, titik 3 di samping kanan. Kita pilih share, terus kita copy link. Nah, setelah copy link, kita buka lagi tuh SBB. Nanti tinggal di Ctrl F aja. Nah, dia akan muncul. Terus lakukan hal yang sama ke gudang dan ke pasar. Ke gudang, ini DP sudah. Ke gudang, terus ke pasar. Nah, kalau sudah seperti ini tuh tadi kan aku mencontohkan ya, kalau misalkan ketiga dashboard ini sudah kamu isi, nanti dia itu di sini akan terisi sesuai dengan tanggalnya. Di sini sisa stok DP berapa di tanggal 1, terus sisa stok gudang berapa di tanggal 1, terus sisa stok pasar berapa di tanggal 1. Nah, totalnya ini yang akan dipakai di keuangan. Jadi nanti kamu ketika melakukan setoran, kamu bisa melampirkan sisa stok bahan baku itu dari SBB total ini. Nah, jangan lupa ini juga nanti di-download dan kamu gabungkan dengan foldernya si
DP gudang sama pasar yang sudah kamu download tadi. Terus kemudian nanti kamu bisa menggabungkan PDF dengan cara kamu search aja di browser, nanti ketik gabung PDF. Biasanya teman-teman itu pakai yang I love PDF ini, terus pilih filenya yang ingin kamu gabungkan. Karena kita pakai 4 dashboard ya, kita pilih 4 dashboard tadi. Nah baru nanti diekspor dan digabungkan gitu. Nah kalau sudah, ini bisa kamu setorkan ke Subdit Pro atau ke keuangan juga bisa sebagai lampiran SBB. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.